Satria datang untuk boleh dibilang ya maaf kalau dibilang ini melabrak kata Regan Kak. Ya. Gimana sih Kak ceritanya Kak awalnya Kak? Jadi kan gue ditek-tekin netizen kemarin itu, dia bakal buat LP kan hari Jumat ya. Nah, terkait nama gue nih kan, Satria Mulia. Nah, terus akhirnya gue tahu tuh dia memang hari Jumat itu bakal ngelaporin gue. Nah, tapi gue dikatain ketar-ketir, padahal gue santai aja gitu kan, karena gue juga punya bukti. Gue bisa membuktikan kalau gue tidak bersalah, gue tidak melakukan pencemaran nama baik akan dia, gue tidak melakukan berita hoax akan dia, gitu kan. Kalau misalnya gue menimbulkan berita hoax, pencemaran nama baik orang lain, apa urusan dia? Ngapain ide repot-repot ngapain gue? Nggak ada kerjaan lu, pansos sama gue, hah? Nah, nyebut nama gue nggak masuk TV kan lu? Ya memang sih, gue bisa membuktikan banget kalau gue nggak bersalah, karena gue punya bukti-bukti semua mas. Tapi ya resikonya gue bolak-balik nanti ke Pak Polisi, karena gue tipe orang yang kooperatif, gitu kan. Nah jadi gue tanya-tanya nih wartawan nih, ada satu wartawan yang nggak bisa, yang mas-mas kenal, tapi gue nggak bisa kasih tahu. Mbak, gue mau ngelabrak dia, tolong kasih info gue jam berapa dia datang dan detik menit keberapa dia menunjukkan LP. Nah, tadi gue koordinasi sama temen gue ini. Akhirnya gue nunggu di salah satu kafe dekat di Polres tadi ya. Nah, pada saat dia bilang, Kak, ini dia lagi nunjukin LP. Di situ lah gue datang. Inisial boleh mungkin mas? Ada Kak, bisa. Karena kalian pasti tahu. Tapi yang dapat nama kita bagaimana? Ya di antara kalian. Iya. Mungkin alasannya apa sih bang kalau bisa labrak sampai labrak? Saya pengen buktiin aja kalau gue nggak takut dia. Kan dia kira mungkin gue receh-receh ya. Nggak tahu apa gue ini raja bangsawan. Hah? Nah Kak, tapi si tadi Kak Satria juga mohon maaf si IT sempat mengatakan kakak dengan kata yang mungkin kurang sopan gitu Ya. Kak. Tanggapan kakak gimana? Ya harusnya dia sebagai pengacara nggak boleh ngomong gitu. Jadi kan gue punya bukti kalau dia ngata-ngatain gue kan. Nah tapi gue lihat aja nanti, karena kalau cuma kata-kata begitu orang susah diproses, gue mau udah tahu. Jadi buat itu hati-hati melawan gue, karena gue punya bukti yang bisa membuktikan gue tidak bersalah ya. Gue tidak pernah menyebutkan nama lu, gue tidak pernah melihat lu, gue tidak kenal lu ya. Jadi jangan sampai lu ngelaporin gue itu jadi bumerang buat lu. Oke. Mungkin ada indikasi nggak bang, abang ngomong atau nggak menyebutkan nama si acara ini bang? Indikasi terkait apa nih? Terkait penyebutan nama dia bang? Iya, saya memang nggak pernah nyebut nama dia. Apa? Inisial pun gue nggak pernah mas. Makanya gue heran kok bisa tiba-tiba dia nongol gitu loh. Kasus gue sama RB ya udah sama RB aja. RB juga udah tenang sekarang kan. Terus tiba-tiba nongol orang-orang yang nggak ada saya sebut loh. Bisa loh mereka nongol loh. Ansos sama gue loh. Ya kan gue. Tapi Kak Satria, apa namanya tadi IT maupun TS Ah, itu mengatakan bahwa apa yang Kak Satria bilang selama ini dari dari awal RB menikah sampai sekarang itu adalah hoax, tidak benar. Tapi Kak Satria yakin bahwa Kak Satria punya bukti. nah itulah gue bilang mas. Kalau gue membahas menarasikan suatu cerita, bisa jadi itu bukan buat RB. Tapi kok mereka ini harus bikin saya ngaku kalau itu buat RB gitu loh. Lebay banget loh. Kalau misalnya saya narasiin naskah, saya lagi nonton film, saya narasiin di media sosial saya, tiba-tiba dikit-dikit RB, dikit-dikit RB. Emang siapa sih RB? Kenapa sih hidup gua harus dikait-kaitkan dengan RB terus? Heran gue. Tiba-tiba nongol lagi TS sama IT ini, nggak tahu siapa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Lalu ada rencana nggak sih Kak? Ini kan sekarang kakak udah dilaporkan gitu ya. Nah kakak sendiri akan balik nggak sih untuk melaporkan IT Ya, Kak? gue pasti akan laporkan balik setelah gue terbukti tidak bersalah. Karena itu adalah bukti yang sangat kuat untuk melaporkan balik bahwa laporan itu palsu. Oke, Kak Satria, boleh nggak Kak dikasih tahu clue-nya aja deh Kak, gitu nggak usah detailnya gitu, clue-nya aja. Bukti yang Kak Satria bilang itu akurat dan itu penting banget untuk ngebuktiin bahwa nanti kan jadi blunder buat si IT. Itu seperti apa Kak? Ya, memang gue bilang kan kejadian di Muk Cafe itu gue nggak lihat IT, gitu loh. Jadi itu aja udah cukup,
nggak perlu IT ngaku-ngaku dia ada di situ. Tuh, kalaupun dia ada di situ, gua nggak ada dia di situ, Mas. Itulah susahnya berita hoax sama pencemaran nama baik dibuktikan. Karena itu harus mensinkronkan dua saksi, dua ahli bahasa, dua dari para statement terlapor dan pelapor. Makanya banyak kasus pencemaran nama baik yang nggak jalan kan? Karena mereka euforia lapor ke Pak Polisi di depan, nanti Pak Polisi udah melakukan penyelidikan nggak ada buktinya, ngerepotin kan? Pak Polisi itu banyak kerjanya, belum ngurusin anak istri, belum ngurusin suami, belum ngurusin anak di rumah, belum ngurusin korupsi, terus belum ngurusin kasus Pak Sambo, ini kita lagi banyak, belum ngurusin narkoba, belum lagi ngurusin pembunuhan, dikasih kasus receh begini, Mas. Gimana sih negara kita kalau kayak gini doang diangkat? Coba pikir deh. Akhirnya tapi tadi sempat menyebut bahwa akan, mohon maaf, akan telanjang lagi nih kan. Ya. Sekali lagi kan Satria menyebut kata-kata itu. Ya, Mungkin bisa lebih detail kan menjelaskan ke kita kan seperti apa kan? ya pokoknya nanti kalau IT bisa membuktikan gua bersalah, kalau sampai ke persidangan di Ketok Palu, gua bersumpah gua akan telinjang bulat di Monas. Karena gua yakin dia nggak akan bisa bukti. Boleh. Ya mungkin kan si Bang Ide ini kan sempat ngajakin gelut lah Mas, segala macam. Dimanapun Bang Satria berada itu dia berani gitu. Iya, dia nelpon terus. Tanggapan gimana Bang? Kalau gue ya bukti. Tadi kan udah gue tangkepin kan, bukti gue berani kan. Gue selama ini diajak dia ketemu tidak mau empat mata. Gue pinginnya orang menyaksikan. Kalau cuman berdua ngapain? Nggak ada bukti kalau saya berani atau dia yang berani kan Mas. Kalau tadi kan terbukti kan, gue langsung datang kan. Tadi itu karena gue menghormati para Pak Polisi dan kantor polisi aja tuh. Kalau nggak gue, udah teriak-teriak gue di situ. Boleh tahu gak Mas terkait pengambilan surat yang tadi kan diambil itu buat apa sih Mas nantinya? Nah ya soal salah nama tadi itu kan. Yang salah mana? Ya, pertama nama KTP saya bukan itu. Hmm. Kedua, tidak ada huruf Y di nama saya. Berarti itu pun udah sebenarnya udah menjadi bumerang juga buat dia kayak. Udah, nggak bisa. Kan harus spesifik. Karena ini bukan kasus pembunuhan, ini bukan kasus perkosaan yang ininya udah ketahuan pelakunya, visumnya. Ini kan harus disinkronkan semuanya. Untuk di acara Uya itu gimana sih Mas? Nah, kan sempat Ya, ketemu juga itu katanya. Gue jadi gini ceritanya. Gue nggak tahu nih Bang Uya jebak atau enggak, gue nggak tahu gue nih. Tapi kalaupun jebak nggak apa-apa, akhirnya gue ketemu dia, gue bisa debatkan. Jadi pada saat itu gue diundang sama Bang Uya itu, gue tunjukin ya WhatsApp-nya ya. Apa itu Pak? Alamat ya? Ini WhatsApp Bang Uya janjinya. Aduh. Sebelumnya emang gak tahu bakal ada Indra kesana. Dibacain aja, dibacain kalau Oh, iya, dibacain iya. nggak apa-apa. Jadi intinya gini, gue janjian sama Bang Uya. Bang, kan timnya Bang Uya ngubungin gue. Udah. Satria bisa nggak jadi bintang tamu? Oke. Bang, harganya berapa segini? Oke. Udah nego. Oke lah. Mbak, ada syaratnya ya. Kalau ngundang gue, nggak boleh ada bintang tamu lain. Gue maunya bintang tamu tunggal. Udah kan? Akhirnya gue datang dong. Oh iya Mas, dipastiin lagi. Hari kedua pun, Mbak, gue nggak mau ya. Kalau nggak jadi bintang tamu tunggal. Oke Kak, oke. Habis gue ada bintang tamu lagi nggak sih Mbak? Ada Kak. Gitu, tapi nggak dijawab. Nah akhirnya tiba-tiba datang dong gue. Nah makanya di session pertama gue cuma ada sama Bang Uya. Tiba-tiba Bang Uya di situ ngomong, habis lu selebgram MI yang akan menjadi bintang tamu. Oke, oh ya udah ya gue teman ya udah nanti cipika-cipiki gue bilang gitu kan. Tiba-tiba 5 menit sebelum gue selesai podcast datanglah 3 orang. Oh yang kita Siapa itu, tadi. Kak? Yang mau IT, ke Polres. yang tadi di Polres. Oke, TS satu lagi yang pakai baju batik. Siapa tadi masuk ke sana? Tiba datang, udah datang di situ. Ya udah gue cek-cekan di situ kan, cek-cekan di situ. Tiba-tiba Bang Uya ngomong ke asistennya, loh ini siapa? Kok ada tamu nggak diundang? Kita kan ngundangnya MI, kok bisa yang datang ini? Begitu. Akhirnya gue berpikir nih, karena MI tahu gue lagi berseteru sama si IT, mungkin MI bilang IT aja yang datang, ya kan? Akhirnya udah tuh Bang Uya ngerayu gue, Sat, lu mau nggak
ini debat sama IT kata dia gitu kan. Nanti debat dia clear. Nggak mau gue bang, nggak mau. Ternyata Bang Uya nambah negonya karena cocok. Oke, ya udah bang, ajar di situ. Akhirnya gue memberanikan diri. Ya udah, dia dengar statementnya dia, gue dengar statementnya gue nggak takut. Berarti Mas Indra ini Mas Satria ini belum tahu dong? Belum tahu, demi Allah belum tahu sama sekali. Tapi Itu no planning. kata IT tadi Kak, ketika di wawancara sama kita pas preskon tadi, dia bilang bahwa katanya Kak Satria tidak berani berargumen kepada dia Di mana nih? di publik Bisa itu. tonton. Justru gue nyablak banget di situ. Gue patahin semua kata-kata. Justru malah dia yang diem aja gitu, bukan dibilang kayak gitu. Dia nggak diam juga sih, tapi kita sama-sama punya statement. Jadi adu argumen Berdebat di situ. tapi Kak Satria bisa mematahkan. Bisa semua, bisa ditonton semuanya, nggak percaya. Karena gue memang punya bukti yang gue tidak menyebarkan berita hoax. Kalaupun tentang berita hoax, nggak tentang dia juga. Nah dengan terkait misalnya saya tadi kan Mas Satria datang, apa sih Ya. Mas langkah selanjutnya yang dilakukan Mas Satria sendiri? Ya feeling gue ini akan nanti gue panggil klarifikasi nih ya. Kira-kira ini banyak banget kasus kan numpuk ya. Biasanya kalau nggak sebulan lagi, 2 bulan lagi. Itu baru sebulan pemanggilan dia dulu, saksi 2, terus nanti diselidik lagi bukti-buktinya, baru nanti manggil gue. Biasanya gitu, manggil gue nanti sekitar 2 bulan atau 3 bulan prosesnya. Seperti yang gue alamin lalu-lalu. Berarti Kak Satria siap ya menghadapi. Saya siap, karena saya punya bukti. Karena kalaupun nanti bukti saya kuat kan nggak bisa naik ke pengadilan. Oke, netizen banyak yang ngomong ke gue. Lu hati-hati, pihak sana banyak duit. Jangan salah, polisi nggak sejahat itu. Polisi nggak semata duitan itu. Kalian pun punya duit, tapi nggak ada bukti, Pak Polisi juga nggak akan bisa menetapkan orang bersalah. Bang, Karena ini mereka udah pinter. ada indikasi mungkin dia ketakutan gak sih bang, akhirnya dia melakukan laporan bulan gitu. Kalau menurut gue sih, kalau ketakutan gue nggak tahu sih kalau soal itu mas. Karena itu yang dia yang rasakan gitu kan. Cuman kayak kurang kerjaan aja hal-hal begitu kayak dilaporin gitu kan. Apalagi nggak ada sangkut pautnya dengan dia kan. Ya, lagi. Lalu untuk kedepannya gimana Kak? Masih ada berusaha nggak sih Kak untuk membuka pintu damai lah gitu loh untuk Gue baik-baik saja? tidak akan mau damai dengan IT. Alasannya kenapa? Ya karena gue nggak merasa bersalah. Tapi kan pernyataan dari Mas Ike sendiri kan Mas Satria paling memojokkan beliau tentang Mas Gondrong itu. Dia gondrong bukan dia. Di dunia ini ada dia berambut gondrong. Tapi boleh Kalau nanti bisa disimpulkan rambut gondrong cuman dia doang di Kalibata, ya berarti nanti pihak penyidik harus menyelidiki semua penghuni Kalibata dong, membuktikan kalau tidak ada selain dia kan. Nah Kak, ada satu yang menarik dari tadi saat preskon, yaitu kata-kata dari IT yang mengatakan bahwa masih sama itu tadi Kak, masih bisa nggak sih membuka pintu damai, dan jawaban dia adalah kalau dia mau damai dia harus bayar 20M. Ya. Gimana tanggapannya Kak? Daripada gue bayar 20M, mending gue beli rumah. Gak mau gue. berarti Mas Satria ini menentang sekali. Iya, gue gak akan mau damai sama dia. Nah Kak, ini netizen ramai sekali menganggap bahwa kakak adalah pembohong, tukang fitnah, penyebar hoax. Ya. Tanggapannya gimana Kak? Ya I don't care. Yang penting saya sudah memberitahukan kepada kalian. Cuma di media sosial saya bisa frontal tanpa nyebut nama. Tapi kalau di TV pun saya tidak bisa terlalu frontal juga. Karena para host kadang memancing kita untuk mengungkapkan statement kita untuk orang itu tertuju pada orang itu. Kan nggak bisa mas. Saya bukannya takut, tapi karena saya paham hukum, jadi saya harus berhati-hati. Justru orang yang terlalu frontal, seperti ada tuh cewek ngatain RB begini, langsung sebut nama, tertuju pada RB langsung, itu adalah orang yang bodoh. Kenapa orang yang bodoh? Karena tidak paham hukum. Orang yang paham hukum, dia akan pintar membelok-belokkan kata. Jadi bukan soal panik, bukan soal ketar-ketir, bukan soal ketakut. Hanya saja kita sebagai masyarakat, siapa sih yang mau dipenjara? Ya kan mas? Siapa mas? Nggak ada kan? Gitu kan? Bukan takut, repotnya keluar dari penjara nggak bisa ngamal kerja, udah pakai baju oranye, nama udah jelek. Jadi ini bukan masalah takut, bukan masalah panik, bukan masalah ketar-ketir, tapi kita melindungi diri kita agar tidak terjerat hukum. Justru orang yang terlalu frontal di media sosial ataupun di TV itu adalah orang yang bodoh karena dia tidak paham
hukum. Orang yang paham hukum, dia ngomong, memang dia akan melontarkan statement kebenaran, tapi dia akan belok-belokin dan dia akan pintar untuk agar dia tidak terjerat. Jadi ini bukan, sekali lagi ya, ini bukan masalah ketar-ketir, panik atau takut, tapi apakah seseorang ini pintar atau bodoh untuk menstatementkan sesuatu hal. Kalau dia paham hukum, dia akan pintar, tapi kalau dia tidak rajin membaca hukum, dia akan bodoh. Mas Satria kan tadi ada yang sampingnya katanya tahu dari pernyataan Mas Satria dia gondrong itu ditentukan kepada beliau rumah IT maksudnya. Ya, makanya dibuktikan. Jangan TikTok orang dicomot. Ngakunya saya ngomong. Nanti pada saat pembuktian ternyata TikToknya bukan TikTok gue lagi. Bukan Instagram gue lagi. Kalau video TikTok itu kan Mas di copy, diedit, ditulis namanya. Sementara video aslinya ada sama saya. Ya kan? Mas Satria sendiri kenal gak sih sama yang tadi yang berkerudung lah? Enggak, baru ketemu kemarin di Uya-Kuya. Nah, balik lagi soal Uya-Kuya Kak ya. Berarti Kak merasa dijebak nggak sih Kak? Enggak. Karena tiba-tiba dipertemukan dengan IT di situ Kak. Enggak. Karena kalau memang merasa dijebak, pasti waktunya datangnya barengan. Ini kan enggak. Bang Uya memang pingin gue jadi bintang tamunya tunggal pada saat itu. Tiba-tiba datang. Justru Bang Uya yang dijebak. Kirain MI yang datang. Ternyata IT dari panggung di situ. Mungkin pesan terakhir Bang buat IT dan juga kawan-kawannya ya Bang. Kalau kalian tidak disebut namanya, kalau tidak disentil, kalau tidak diganggu, kalau kalian merasa ada di narasi-narasi gue, kalian jangan nongol. Karena pertama kali itu seperti kalian menjelaskan diri sendiri kalau kata-kata gue benar. Karena itu juga memaksa. Kalau gue lagi narasiin film, naskah, atau kejadian di tempat lain, jamnya lain, dengan orang lain, tiba-tiba kalian ngaku itu kalian. Emangnya kalian pikir di dunia ini di tempat yang sama, di tempat yang sama dan di jam yang sama hanya akan ada satu kejadian? Kan enggak. Ya enggak Mas? Di tempat yang sama, di jam yang sama bisa terjadi ribuan kejadian yang kebetulan mungkin sama ataupun berbeda. Itulah kehidupan. Jadi jangan kegeeran juga. Berarti siap lah apapun resiko ke depannya siap diterima, Saya dijalani siap, ya. siap Mas. Oke Kak Satria. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.